Selamat malam. Kami dari Departemen Minat dan Bakat Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran mempersembahkan Malam Ikat. Halo, ini nyebut nama nih. Ya, masa tukang tak sate tadi yang lewat nama baik Oke. dong. Halo, namaku Indri dari Departemen Minat dan Bakat. Aku sebagai staff. Jadi mirip banget sama yang perkenalan Mabim ngomongnya. Oke, sekarang aku ini serius nih. Ya, nama aku Feril. Aku dimikat sebagai staff dan aku ngapain sih? Oh ya, sama Bagja ini jadi penanggung jawab bola bambu. Udahlah, kita udah terlalu banyak membuang waktu, jadi langsung aja deh. Jadi kita mau ngapain sih nih? Kita mau bacain proker-proker yang ada di gelanggang yang terbagi menjadi 2 bidang. bidang apa namanya tuh? Bidang internal dan bidang eksternal. Kita mulai dari bidang eksternal dulu. Yang pertama dari hubungan eksternal. Hubungan eksternal tuh punya 2 proker yang terlaksana di tahun ini ya. Tahun apa Iya. termin? Tahun sih. Tahun sih ya. Karena dua termin ya. Iya. Tahun ini. Tahun ini. Yaitu pertama ada proker bingung kan 2.0. Hah? Oh iya, jadi Bingung kan? lanjutin dulu aja. Bingung kan tanda tanya 2.0. Titik. Enggak gitu kata Pak itu yang morfologi nggak boleh dibaca, tahu kalau tanda baca. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Aku Ih, salah itu ya? dia main lo nanti ulang. Oke, ulang. Proker pertama dari Fubex yaitu bingung kan. Bingung kan? Iya, itu. 2.0. Itu ngapain tuh? Ini tuh bahas tentang bincang pengalaman kerja dengan alumni. Dan ya itu deh. Iya, terus dia ngapain aja itu? Bintangnya di mana? Bincang-bincangnya tuh tentang pengalaman kerja para alumni yang menjadi narasumber, juga menceritakan bagaimana awal mula mereka menggeluti pekerjaan mereka sekarang hingga sukses. Enggak, itu ngobrol di mana ya, kan sekarang lagi ini virus. Iya. Itu ngobrolnya tuh di acara webinar bingung kan 2.0. Oke. Ya udah cukup bingung sih Aja, banyak. iya, bikin bingung banget Iya, kan. bingung banget. Iya, Bikin mantap. bingung banget. Yang kedua ada studi banding Ganggang Unpad bersama KMSI Undip. Oh iya, bersama KMSI Undip. Maaf ya guys. Iya, jangan tegang gitu dong. Aku juga tegang nanti. Oke, aku lanjut ya. Iya, boleh. Studi banding ini tuh merupakan proker wajib tahunan dari hubungan eksternal, dan tujuannya tuh agar gelanggang dapat berkembang dengan cara salah satunya bertukar ilmu dengan himpunan lain. Dan kami hubungan eksternal memilih Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Alasannya karena KMSI Undip aktif di media sosial. Gitu. Berarti kayak ya studi banding kayak biasa ya, cuman online bedanya. Iya, versi Gitu. online. Pasti seru banget kan? Kalian Iya pasti sih. udah pada ikut kan? Iya, kemarin sih ya, tapi ada yang mati lampu kayak gini, mati lampu. Iya. Seperti mati lampu gitu. Pokoknya kalian kalau mati lampu mesti harus beli langsung. Iya, tapi laptopnya mati gimana? Iya, Cuma yaudah, ayo lanjut aja, kasihan itu yang mati lampu. Oke, lanjut. Yang kedua ada Departemen Sosial Kemasyarakatan. Ada 2 proker yang terlaksana dan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang tidak terlaksana. Masa sih? Oh iya, pinter ngitungnya. Ya dong. Ketuaan banget IPS aku. Enggak, kita Sama ya? enggak ada yang aku lupa. Iya, ampun. Capek banget. Yaudah, ayo Ya, silakan. lanjut ya. Yang pertama tuh ada proker desa binaan. Dan kegiatan
kegiatan ini tuh membentuk Karang Taruna dan menyelenggarakan sosialisasi pemilahan sampah, membangun perpustakaan dan kegiatan lain yang sedang dibutuhkan masyarakat sesuai kondisi di sana. Kayak pengabdian masyarakat gitu ya berarti ya? Iya, benar banget. Oke, keren ya, mulia banget gitu, Soskem. Emang Soskem keren banget. Mantap. Mulia. Iya, paling top. Iya, ayo lanjut lagi Oke, main. lanjut lagi. Yang kedua yang terlaksana yaitu Ganggang on the Road. Ini kan bacanya Iya, Longgang on the Road. on the road. Kan kita sastra Indonesia tapi bukan berarti tidak bisa sastra Inggris. Oh, iya, bahasa benar. Inggris gitu dong. Mm-mm. Iya, biasa aja gitu ayo. Program ini tuh merupakan kegiatan bagi-bagi nasi ke masyarakat yang membutuhkan, dan bagi-baginya tuh di sekitar Jatinangor. Oh, kayak sabur on the road gitu ya? On the Bener. road di jalan. Nah, kalau ini tuh Ganggang on the Road. Ganggangnya ke jalan gitu ya. Iya, bener banget. Asik banget kali ya. Kita besok-besok kali Seru ikutan. banget. Mm-mm. Tapi Pasti. udah terlaksana ini ya? Udah. Ya tahun depan berarti dong ya. Depan. Tahun depan oke lah. Terus yang tidak terlaksananya ada 4, yaitu Ganggang Berkunjung, Ganggang Tanggap Bencana, Seminar Lingkungan, dan Celengan Gelanggang. Yang pertama, Gelanggang Berkunjung itu sebenarnya proker ini tuh tujuannya untuk menghibur oma-oma di sana. Oma? Oma Iya. apa? Oma-oma. Nenek? Iya, nenek-nenek. Iya, kamu yang jelas ngomongnya dong. Iya, tuh maaf ya. Iya, kok jadi Sunda? Kita kan Oh, di iya, kita. Bintaro. Kita Maaf. mixing. Iya, multikultural. Multikultural, Iya. mixing bahasa mana itu? Bahasa Arab. Gelanggang Berkunjung ini tuh harusnya dilaksanakan di tempat-tempat sosial kan, tapi karena nggak bisa kan corona, jadinya jadi nggak terlaksana, ya kan? Iya. Ya, emang susah sih kalau sekarang tuh serba susah kan, masa kita mau ngibur sama oma tapi kita bawa covid, nanti omanya kena covid. Kan kasihan. Jadi oma covid nanti jadinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya intinya gitu Mbak Iya. Indri ya, kita biar tidak tersebar ini virusnya, jadi kita Iya. nggak ngelakuin itu dulu mungkin ya dari sosmed itu sendiri gitu. Oke lanjut silakan. Oke, yang kedua ada tadi udah Gelanggang Berkunjung, terus yang kedua ada Celengan Gelanggang. Celengan Gelanggang, seperti namanya, celengan gelanggang. Siapa itu? Program ini tuh berkegiatan setiap 10 hari sekali di Gelanggang. Ngapain dia 10 hari? Ini biasanya menghimpun dana dari mahasiswa Oh, sastra Indonesia khususnya untuk membantu program kerja Soskem lainnya yang sekiranya memerlukan dana. oke, udunan itu mah ya. Iya, kayak uang kas. Ya, Eh, aduh, beda. jangan bahas uang kas, Oh iya, belum jangan bahas bayar. uang kas. Oh. Nanti sekretaris, beneran aja nonton. Ini diem aja ya. Oke, lanjut tadi jadi ngomongin uang, aku sakit perut ngomongin uang. Oke, kita lanjut. Mm. Yang tadi kedua, sekarang ketiga. Yang ketiga itu ada seminar lingkungan. Nah, program ini berisi kegiatan talk show sekaligus workshop tentang lingkungan yang sifatnya kekinian atau mengikuti tren yang ada. Misalnya nih, kayak zero waste, terus nah program itu Zero waste apaan sih? zero waste itu tuh Sumpah nggak tahu, ini sumpah nggak tahu, bukan tektokan, sumpah nggak tahu. Zero waste apa? cut. Oh iya, udah kalau nggak tahu nggak apa lah gitu. Ada. Pokoknya zero waste di sini Zero tulisannya waste. gitu. Iya. Pokoknya intinya kayak ya gitu deh. Ya pokoknya dia tuh tangkap bencana. Tadi apa sih? Mm-mm. Tangkap bencana pokoknya kalau misalkan ada suatu bencana jadi Seminar soskem itu. lingkungan nih, mohon maaf. Oh seminar lingkungan. Iya, Oh iya gitulah Iya. pokoknya nggak ngerti. iya pokoknya Iya gitu ntar ya. gitu ya, maaf ini kita Mm-mm. nggak tahu apa-apa terus mati lampu. Jadi ya udah. Iya, jadi Intinya seminar lingkungan itu mungkin isinya jadi apa sih tentang lingkungan itu ya gitu. Zero waste itu mungkin 0, 0, waste itu buang ya. iya, Buang berarti buang kosong gitu. Ya, nah, ngerti kan pasti. Ya, ngerti lah, pinter dari 1 Masuk Unpad kan. masuk Unpad udah semester 3 ya, masa logikanya nggak jalan kayak gitu kita. Benar.
Iya itu. Oke, lanjut lagi yang keempat. Tadi ketiga ya? Kita udah, oh iya keempat ya. Keempat ada ganggang tangga bencana. Nah ini tadi ya saya omongin. Nah, iya. Proker ini tuh tentang ya sesuai dengan namanya, kayak untuk berkegiatan setiap terjadinya bencana, membantu yang ada bencana kita ngebantu. Iya, jadi kayak misalkan ya ada banjir, kita Langsung dana gitu, atau enggak ke tempat itunya kejadiannya harus kita bantu gitu ya. Benar. Oke, jadi dari apa tadi? Soskem ya? Soskem udah kelar berarti? Soskem udah kelar nih. Oke. Jadi Lanjut. sekarang ke departemen ideologi. Wah, departemen favorit aku nih. Favorit banget ya? Iya, soalnya setiap hari Senin itu kita ngapain? Bukan ngeband, ada ngeband. Ada Mimbar. Iya, itu favorit banget. Wah. sebelum kelas kan masuk. Iya, akhirnya nggak kelas aku. Akhirnya nggak. Mantap. Iya, sama yang ada teman aku satu yang fuckboy juga nggak kelas. Oh, yang Gitu. banyak di mana-mana itu ya? Yang di mana-mananya ya? Yang ceweknya ada di mana-mana. Iya, naruh pin di mana-mana ya? Iya betul. Ayo kita bacakan saja. Ada Nanti orangnya emosi. Iya. Ya, ada yang batuk ya kok. Ada suara di mana? Ada apa itu? Ada apa ya? Iya udah, semoga itu bukan apa-apa yang Mbak Indri. Kita bacain aja deh. Ini departemen favorit aku loh. Kita bacain departemen proker-prokernya departemen Aferi ya, Bung Aferi. Enggak departemen aku dong, departemen iya. favorit aku, tapi bukan departemen aku. Oh iya, maksudnya favorit. Iya, departemen aku. Favorit aku. Iya, favorit ya. Iya. Udah ini deg-degan tau. Prokernya tuh ada 5. Dan yang terlaksana itu ada 1. Wah, sayang sekali ya. Iya. Padahal favorit loh ini. Tapi nggak apa-apa kan. Ya lagi kondisi juga lah ya. Iya. Ya, jadi langsung deh kita Harap bacain aja. maklum. Bacain aja deh kita. Oke, yang pertama tuh ada mimbar puisi. Wah, favorit aku. Kegiatannya tuh seperti kegiatan apresiasi dan deklamasi terhadap karya sastra, khususnya puisi. Oke, mungkin kita kan juga kedatangan angkatan baru ya dari 2020. Iya. Jadi mungkin untuk ngasih sedikit gambaran. Jadi kalau mimbar puisi itu kayak kita setiap hari Setiap hari Senin ya. Pokoknya setiap seminggu tuh sebulan itu 2 kali kita diadain mimbar puisi, dan itu ngebacain puisi bebas gitu loh di teras abu. Gitu. Jadi ya karena kita udah ngerasain ya, udah pernah ngerasain alhamdulillahnya, tapi karena kondisi begini mungkin angkatan yang baru masuk belum nyobain gitu. Tapi asik banget sih, asik parah ya. Seru banget. Nontonnya juga jadi ikut ini. Keren ya. Keren banget. Jadi tersentuh gitu ya. Tersentuh. Mau nangis nggak sih, kayak mau meninggal gitu nggak sih, kayak enak banget gitu. Kayak aduh, nggak ngerti lagi. Bot gitu ya, Jaksel. Bener. Kayak which is nggak jadi. Oke, yang kedua ada dimanja. Nah, proker ini tuh terlaksana, dan kegiatan prokernya tuh seperti diskusi terbuka di waktu senja yang membahas dan mengkaji mengenai isu-isu sosial, kesusastraan hingga filsafat. Baru itu sama FH ya masalah ya? Iya nih. Iya. Dan kegiatannya karena corona ya jadinya online. Cuma kayaknya ini juga baru sih, karena pas tahun kemarin itu kan di Manja cuma kita aja Sasindo. Iya. Tapi ini justru sama FH, jadi kayak lebih Keren. kemajuan nggak sih? Kemajuan ya, kayak mantap ideologi. Mantap. Keren. Oke. Terus ada yang ketiga ada klub baca. Ini tidak terlaksana juga, sayang sekali. Dan kegiatannya itu seperti membaca dan menelaah bersama suatu karya sastra, khususnya prosa untuk mahasiswa baru, guna membantu mengenalkan lebih jauh tentang kesusastraan. Dan lanjut lagi ya. Yang keempat ada bedah buku. Ini juga tidak terlaksana. Sayang banget, ideologi lagi. Sedangkan idola semua, ideologi. Favorit. Idola cilik, idola semua, idola. Cilik. Iya, hujan ya? Hujan nih. Hujan nggak apa-apa lah. Lanjut aja. Keren, ada backsound hujan. Dan yang terakhir ada pajang karya. Ini juga tidak terlaksana. Ya, Sedih banget. Padahal pasti seru banget sih. Yang kelima ini
Kegiatan itu menghimpun, memajang, dan mengapresiasi karya-karya dalam beragam bentuk yang khususnya dimiliki oleh teman-teman gelanggang sastra Indonesia. Oh, jadi kayak wadahnya lah gitu ya. Wadah. Untuk berkarya gitu ya. Bener banget. Dan Makin gede ya ujungnya. iya. Selanjutnya ada Departemen Medfo. Apa tuh Mas? Prokernya itu ada 5. Ada gelanggang apresiasi, Medfo gabut, optimalisasi media dan informasi, dan yang terakhir ada gelanggang responsif. Bentar tadi Mbak Indri nyebutin berapa? Ada 5. Ini 4. Iya, 4. Ini gimana sih? Anak Limanya- IPA tadi kata anak IPA. 5-nya yang terakhirnya hilang. Enggak hilang, emang enggak ada di Oh, emang situ. nggak ada ya? Ah, colok nih pensil. Disihir nggak ini. Oke, udah sip. Oke. Sip, silahkan lanjutkan. Yang pertama ada gelanggang apresiasi. Nah, gelanggang ini tuh bentuknya tuh seperti apresiasi kepada para mahasiswa aktif sastra Indonesia. Terus di apresiasi caranya gimana dia? Ini kali kalau yang setahu aku mah di IG nggak sih? Gelanggang apresiasi itu kayak misalkan departemen terbaik atau kadep terbaik gitu-gitu. Kalau setahu aku atau enggak untuk mahasiswa-mahasiswa yang apa sih namanya? Berprestasi di bidangnya gitu, misalkan ada Fulana juara main catur tingkat nasional gitu, jadi masuk gelanggang apresiasi gitu. Bener. Tapi aku nggak pernah masuk kayaknya deh gitu karena aku tidak berprestasi. Kamu berprestasi. Enggak, aku nggak ikut apa-apa. Aku Ikut. ikut karambol doang. Nggak apa-apa, itu udah keren kok. Udah keren Keren ya. banget. Ya itu pokoknya aku setahu aku mah gitu Mbak Indri kalau Oke. gelanggang apresiasi. Terima Gitu. kasih penjelasannya. Iya. Yang kedua ada Medfo gabut. Ini tuh seperti apa ya? Kayak sharing guys itu kalau main gabut tuh. Iya. Sharing-sharing belajar apa nih katanya ini? Meningkatkan kemampuan untuk memahami fungsi media. Bersama di bidang desain katanya. Jadi kan kalau Menfo itu kan banyaknya bergerak di bidang desain kayak misalkan informasi gitu dan apa sih media dan informasi pasti kan desain gitulah ya. Iya. Itu kayak ini sih kayak apa sharing lah gitu ya. Karena mereka kan lagi gabut gitu, daripada gabut mending ngobrol gitu kali ya. Benar. Tuh. Benar banget. Gitu kali ya. Jadi kayak katanya itu program ini dilakukan oleh anggota atau internal organisasi atau yang ingin bergabung gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ngomong apa sih barusan? Iya, pokoknya gitu. Gitu lah ya, pokoknya ngerti lah udah Ngerti S1, lah. udah S1 udah masuk Unpad gitu, mau S1 mau bentar lagi udah mau wisuda, ngerti lah ya untuk kakak-kakak. Selamat ya. Yang ketiga ada optimalisasi media dan informasi. Kalau ini tuh untuk sebagai penyebaran informasi baik dari internal gelanggang maupun eksternal yang Bentuknya apa? berupa mading. Oh, mading. Nah, terus kalau misalnya kayak gini madingnya gimana? Kan madingnya madingnya ada di kampus. Ada di mana tuh? Dekat gedung B ya. Terus Nah. gimana dong sekarang? Ini tuh secara online. Oh, gitu ya. Hebat juga ya. Secara online menerbitkan mading secara online. Wow, hebat sekali. Bener hebat banget Medfo, keren banget. Terus terakhir ada gelanggang responsif. Ini tuh seperti apa ya? Berupa pembuatan desain atau poster yang bekerja sama dengan departemen-departemen lain. Oh, untuk mendapatkan informasi akademik ya katanya ataupun anak akademik. Iya, bener banget. Infografis gitulah ya. Infografis. Infografis apa sih? Disebarkan berupa desain infografis. Infografis tuh ya kalian bisa searching. Iya bener ya. Kan suruh download KBBI ya, yang angkatan 20 nih. Disuruh download KBBI kan pasti sama itu Kaprodi ya. Pasti kan. Iya pasti udah cari aja di situ ada insya Allah lah. Kan kalian juga punya Google kan. Ya, zaman Gunain. sekarang mah ya. Iya. Oh tapi aku tadi kayak lupa. Jadi yang terlaksana tuh yang mana aja? Yang terlaksana tuh wah ada banyak nih. Bukan yang ini Medfo-nya aja. Ada 3. Oh ada 3. Iya banyak kan. Iya bener banyak. Dan yang gak terlaksana tuh cuman 1. Yang mana tuh? Yang Medfo gabut. Ya emang gabut sih makanya nggak terlaksana kan. Aduh. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Itu 3 tuh udah banyak. Banyak ya. Mm-mm. Iya
Iya sih banyak ya, kayak misalkan makan juga 3 piring udah 3 banyak piring. ya. Makan mie ayam 3 piring sudah banyak. Sudah gumoh gitu ya. 3 jari juga banyak. Iya, apa? Kayak- Apa? Apanya tuh? 3 jari? 3 Oh, cap 3 jari. Cap makan. Oh, kayak gitu. Jadi Mbak Indri udah selesai belum nih? Udah Eksternal? nih, dari bidang eksternal udah finish, udah selesai. Udah. Oh, Sekarang tinggal ke bidang internal. internal ya. Jadi internal kayaknya aku yang bagian tadi ya. Benar. Oke, jadi bidang internal itu ada 3 sih departemennya. Yang pertama ada hubungan internal atau Hubin. Hubin. Iya, Hubin. Terus ada KPSDM atau Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Dan yang terakhir departemen kita sendiri dong, minat dan bakat yang paling biasa aja sih. Iya, Biasa aja ya. Karena ideologi tadi. Masa Iya. ada kan kalau keren tuh cuma satu, kalau biasa aja tuh kita. Tapi nggak jelek lah, kita mah biasa aja gitu. Biasa aja, B Iya, aja. B aja ya. Oke, kita ke hubungan internal yang pertama. Hubungan internal lagi ke bidang internal yang pertama, yaitu hubungan internal. Jadi hubungan internal itu ada 6 proker ya, ada 6 proker. Iya nih. Yang terlaksana 1, 2, 3, 4, 5. Wah, terlaksana semua. Keren. 5. Satu lagi enggak, deng. Satu lagi enggak terlaksana. Tapi dari 5 dari 6 Enam. itu 5 terlaksana, kayak keren banget gitu ya. Banyak juga nih, termasuk banyak. Termasuk banyak, dan aku sih kalau kata-kataku mah kayaknya produktif sih mereka ya. Iya, Keren produktif banget gitu. Jadi yang pertama ada bank data. Bank data itu terlaksana ya tadi. Itu bank data itu kayak program kerja yang menghimpun dan menghimpun data mahasiswa aktif swasta Indonesia, khususnya mahasiswa baru. Jadi kayak anak-anak yang baru nih, anak maba nih ya. Data-datanya itu ada di Hubin semua gitu, dari kayak PM-nya, PM sudah pasti, kayak misalkan domisili atau mungkin apa ya, biodata gitu ya, kayak misalkan suka makan apa atau hobinya apa, Hobinya atau apa. suka follow siapa juga ada di situ ya. Iya, Mungkin misalkan stalking siapa gitu. benar-benar. Pokoknya keren lah ya. Iya, pokoknya Hubin. keren. Mantap untuk kadepnya. Keren. Terus yang kedua itu ada gelanggang apresiasi. Jadi gelanggang apresiasi itu merupakan program kerja yang bertujuan untuk mengapresiasi serta menghimpun data mahasiswa Indonesia yang aktif mengikuti kegiatan maupun perlombaan di tingkat jurusan atau fakultas atau universitas atau luar universitas. Jadi ibaratnya kalau misalkan menang lomba gitu kan, logikanya tuh perlu dihargai lah gitu, perlu diapresiasi. Jangan sampai tidak dihargai atau tidak dianggap, kan sedih gitu, percuma capek-capek effort ya, effort gitu. Kayak aku tuh Effort. kayak dibilang gini, Ndri, aku tuh aku tuh ngerasa effort kamu tuh masih kurang gitu, kayak kan Kan sedih ya. sedih, kayak nanti ada yang nangis gitu. Jadi kita harus hargai dong gitu ya. Harus hargai. Itu ya Mbak Indri. Oke. Itu gelang apresiasi dan terlaksana juga. Yang ketiga ada apresiasi sarjana dan terlaksana juga sih, keren banget. Jadi itu tuh program kerja yang memberikan apresiasi serta kenang-kenangan kepada wisudawan. Jadi yang lulus tuh nggak dibiarin lulus kayak udah lulus sana pergi dari Stasindo gitu, enggak. Jadi kayak lulus terus dikasih penghargaan juga ya gitu, intinya kenang-kenangan gitu. Keren kan? Keren banget lah ini emang idola. Nah kan kalau apa sih namanya tadi, ideologi itu paling favorit. Kalau Mikat biasa aja, kalau Mikat biasa Ubin aja. idola ya, Iya, idola, gitu. idola. Kayak aduh tersentuh gitu loh. Sangat Ubunnya ke ubun. Ini hati ya, Iya. liver. terus lambung ya. Iya, lambung. Samping-sampingan. Oh iya, bener. Ginjal juga. Enggak, ginjal mah dua kanan kiri. Oh, iya, Iya, beda-beda. beda-beda. Oke, Iya, beda. udah. Lanjut ya. Boleh lanjut nih. Boleh lanjut. Ntar panas nih sebenarnya. Panas banget. Geser. Gak apa-apa, kita effort ya, kita berjuang. Sangat effort. Terus yang keempat itu ada kok jorok ya, ada geli katanya. Ada geli. Apa sih geli itu apa? Gelanggang peduli Oh, dong. kirain geli yang lain gitu, kayak jorok gitu. Geli. Jadi geli itu ngapain ya? Dia tuh kayak bentuk advokasi mahasiswa berupa pemberian informasi dan konsultasi akademik. Jadi kalau geli itu ibaratnya kalau ada yang mau tanya tentang akademik di sastra Indonesia atau ya advokasi itu, atau mau cerita tentang akademik, boleh gitu ya ke Ubin gitu lah. Dan bisa intinya. melalui akun resminya Gelanggang Di akun mana tuh? Di Line ya? di Line. Di Line setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia
Barat. Kirain Banten, waktu Indonesia Banten kan B itu banyak. Oh, iya. Banten Bisa juga bisa Bandung. Bogor, Bandung, bisa gitu. Ya, oke. Iya. Udah ngerti lah. Kan terus kita lanjut lagi ke yang kelima. Kelima itu ada kopi darat. Kopi darat. Kopdar. Apaan nih? Jadi kopi darat itu program kerja yang berbentuk seminar. Seminar linguistik. Kirain kayak kopi darat yang itu memotoran gitu, beda ya? Oh, beda dong. Beda. Jadi dia seminar linguistik dengan pemateri-pemateri yang ahli dalam bidang kebahasaan. Keren gak sih? Keren banget dong. Keren ya, tapi udah ikut belum? Belum. Keren aja loh. Kan mati lampu aku. Oh iya, kita mati lampu ya, seperti mati lampu Seperti ya. mati lampu. Lagu siapa? Nggak boleh sebut merek. Oh iya, tapi nggak boleh. Kita kan nggak sponsorin ya. nggak disponsori. Nggak apa-apa sih, sebut aja Oh, iya, nggak sebut. Nggak usah. salah ya. Nah, jadi intinya kopi darat itu untuk membahas untuk seminar linguistik gitu oleh ahli-ahli dalam bidang kebahasaan gitu. Terus ada proker yang keenam atau yang terakhir, dan ini adalah satu-satunya proker yang tidak terlaksana, yaitu Panasindo. Sayang sekali ya tidak terlaksana. Jadi ya semoga tahun depan kalau misalkan ada bisa laksana ya, amin. Pasti bakal seru banget. Seru banget sih ya, walaupun kita nggak tahu juga isinya kayak gimana. Iya, Seru aja. Seru aja. Oke, kita ke departemen yang kedua, yaitu ada KPSDM. Ini SDM. adalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi dia tuh ada berapa nih? Ada empat program kerjanya. Yang pertama adalah Mabim atau masa bimbingan. Tahu nggak sih Mabim itu apa? Mabim. Iya, dia ngapain sih? Tahu nggak Mbak Indri? Aku tahu dong. Kayaknya Mbak Indri tahu banget soal Mabim. Iya, aku tahu banget. Aku soalnya lumayan Kan tahu. aku dikasih tahu sama kamu, jadi aku tahu Oh, banget. aku? Iya. Oh, iya. Apa namanya? Iya gitu. Enggak, kalau aku mah kenal sama PO-nya aja, tapi aku mah nggak ikutan mabingnya. Enggak. Pernah sharing lucu gitu. Kayak katanya seru banget gitu, charming gitu. Shining splendid, shimmering gitu ya. Iya. Itu pokoknya seru katanya mabing gitu. Jadi mabing itu adalah masa bimbingan ya. Jadi masa bimbingan untuk mahasiswa baru yang baru masuk ke sastra Indonesia, Universitas Pajajaran. Jadi kayak wadah untuk membantu adaptasi nggak sih Mbak Indri? Benar. Pengenalan Lingkungan gitu ya. Jurusan. Sama ada, kalau nggak salah tuh ada ini ya, materi-materi gitu, dan Iya, ada materi-materi. pokoknya yang sangat membantu untuk masa perkuliahan. Betul Perkuliahan. banget. Ya kalau bahasa jadulnya ospek lah ya gitu ya, ospek yang dimarah-marahin gitu, yang diomel-omel secara verbal, yang gesper gitu. gesper yang Tapi nggak ada di sini mah, nggak ada lah ya. nggak ada. Oke lah ya, oke lah. Jadi itu untuk ngabim. Wah, hujan. Hujan. Nggak tahu, nggak kedengeran ya hujan tadi, ada yang ngomong gitu nggak kedengeran. Ada mabim, pokoknya mabim itu masih bimbingan gitu, keren. Dan kita ke yang kedua, yaitu ada makrab. Cuman ini nggak terlaksana karena makrab itu kemarin udah keburu covid ya. Iya, nggak sempet. Jadi nggak sempat. Jadi makrab itu masuk malam keagrapan. Jadi kayak acara melekatkan. Iya, melekatkan. Kayak malam-malam, kayak gini malam-malam, cuma bedanya itu akrab, kalau kita mikat gitu. Jadi mereka tuh ngumpul-ngumpul gitu, ada acara untuk mengakrabkan diri, cuman nggak bisa terlaksana sayangnya gitu. Yang ketiga itu ada ya kesukaannya lagi dari mana? Nih, Bilang. yang ketiga ada seminar persiapan kerja. Seminar persiapan kerja ya. Dan ini juga tidak terlaksana. Jadi digabung ke ke proker yang keempat, ke LDKO, karena ini tidak terlaksana. Jadi kita ke proker yang keempat aja ya. Yang keempat itu adalah LDKO, yaitu adalah program kerja yang memberikan pelatihan dasar mengenai organisasi dan kepemimpinan. Jadi kayak latihan untuk jadi pemimpin nggak sih? Dan kepengurusan untuk organisasi gitu ya. Iya. Kayak mantap lah gitu ya, untuk menciptakan ketua-ketua yang bermutu dan berkompeten agar tidak berantem gitu ya. Oh gitu ya. Soalnya kalau ketua yang jelek itu suka berantem katanya. Iya ya. Enggak ah. Oh enggak. Capek. Katanya suka asam lambung. Sama ini suka asam urat katanya kalau marah-marah. Tapi rematik juga. Rematik sih enggak juga ya, beda. Oh jauh. Ya gitu. Intinya gitu ya. Jadi dari KPSDM itu prokernya.
terlaksana 2 dan tidak terlaksana 2. Yang terakhir adalah departemen minat dan bakat. Minat dan bakat. Minat dan bakat itu kita ada, wah kita banyak ada ya. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proker. Ada 7 proker tapi yang terlaksana cuma 1, 2, 3, 2. Enggak. Cuma 2. Gak apa, udah. Padahal ngitungnya banyak susah ya. Kayak ngitungin beras gitu kan susah. Tapi yang ketemu kutu gitu. Jadi kayak susah Kuaci gitu. di jerami gitu kan. Oh enggak. Jarum. Mbak Indri jarum. Kan itu jarum versi zaman dulu nih. Oh, sekarang kuaci. Kuaci versi zaman sekarang ya. Oke, aduh, besok-besok main ke rumahnya Mbak Indri deh yang Iya. di sana, Di mana? yang di jauh itu. Yang paling jauh itu Iya. ya Ya biar tahu ada yang lewat planet kan? Iya, biar tahu ada kuaci masuk jerami itu ceritanya gimana. Mesti harus pokok. Nanti ya kita main. Ini kita kelarin dulu ya berarti ya. Kita kemarin dulu. Oke, jadi ada 7 proker yang terlaksana cuma 2 maksudnya. Dia ada 7 proker yang terlaksana cuma 2. Yang pertama itu Olimpiade Sastra Indonesia. Olimpiade Sastra Indonesia itu ngapain sih? Olimpiade seperti namanya Olimpiade. Lomba olahraga gitu ya. Ada waktu itu ini udah terlaksana di awal tahun ya. Kita pas baru masuk. Langsung gas. Kan kita mau ceritanya gini mau bonding ya. Kita Bonding tuh udah ada kadep aku kayak, halo kita hari ini bonding santai-santai aja gitu. Pas datang first time. kita langsung poker. Kayak Langsung. bagi-bagi job desk kayak, Keren banget kan? nggak keren sih, Oh, pusing. nggak keren. Jadi kayak anak baru nih, anak ingusan disuruh kerja nggak tahu apa-apa. Untung Gak apa-apa. tapi di keren ya. Dan Jadi dan pengalaman. dan untungnya partisipannya heboh meriah sekali ya. Sangat meriah. Jadi kayak Mbak Indri tahu GBK nggak? tahu dong. Tahu GBK kan itu Penuh kan? penuh banget, penuh banget. Tahu banget. Asli sampai ada yang ultras ini yang gini yang Itu. pakai di bagian bangku Sampai lampu balsa sampai bawa light stick yang kayak di light saber kok light stick sih yang di konser ini ya. Jadi kayak senang gak sih? meriah banget. Aku sih senang banget, jadi kayak itu tuh kayak tersanjung gitu, kayak Ya, terharu mau meninggal, mau meninggal gitu. Pokoknya ya kita itu pokoknya jadi Olimpiade Sastra Indonesia itu event olahraga, pertandingan olahraga antar angkatan di sastra Indonesia gitu. Jadi itu cukup bergengsi dan setiap tahun tuh selalu diadakan. Cuma tahun kemarin tuh namanya itu gelanggang berkeringat gitu. Cuma karena ada yang nggak keringetan jadi diganti. Ada yang nggak catur gitu nggak keringetan, masa harus dipaksain keringetan kan nggak lucu ya. Kayak kasihan kudanya gitu kan, udah lari-lari nggak keringetan gitu. Jadi kita jadi Olimpiade Sastra Indonesia keren banget ya hadir kita ya. Keren. Jadi itu yang pertama dan yang terlaksana sebelum COVID ya, alhamdulillah. Jadi kita belum terserang COVID, Tapi udah kan meriah sehat. banget. Meriah banget sumpah. Sampai tiketnya habis Sold out. gitu, sold out gitu loh. Demi Olimpiade. Sampai calo juga sampai ini pusing dia. Hmm. Yang kedua adalah pentas perdana teater Jati dan tidak terlaksana. Jadi ini salah satu proker yang bisa dibilang apa ya? Primadona nggak sih? Iya. Karena pentas perdana tuh setiap tahun tuh selalu menyimpan kejutan dan persiapan yang luar biasa. Sampai itu ada beberapa orang yang merasa tersisihkan gitu loh. Karena nggak bagian peran atau mungkin karena nggak ikutan teater jadi suka kesepian gitu. Jadi akhirnya ya nggak apa-apa lah, itu memang wajar. Cuma emang kita nggak bisa pungkiri juga emang ini pentas yang ditunggu-tunggu gitu loh oleh warga Unpad juga. Bener banget. Jadi tapi tidak terlaksana ya sayang sekali. Padahal latihannya udah bener ya. bener Sampai udah sampai udah booking PSBJ dan tidak jadi ya. Padahal effort banget. Apa jadi inget effort lagi. effort tuh ya inget pokoknya harus diinget. Iya, sampai waktu itu ada teman-teman aku buka kaleng thinner itu kena matanya. Terus KBM kita juga ikut bantuin buka kaleng kena matanya. Untung yang kena matanya, coba yang kena tenggorokannya nggak bisa ngasih sambutan itu ntar nggak bisa ikutan sama Fapsi kemarin. Live sama Fapsi. Apalagi aku juga pengen live sama Fapsi. Nanti diadain kok sama Mika. Iya, tahun depan ya. Tapi kan kita udahan. Kita udahan tahun depan ya, insya Allah. Ini saran aja ya buat tahun depan. Iya. Kalau misalkan mau itu collab sama Fapsi gitu, sama Fapet itu sangat berfaedah. Gitu. Iya. Jadi itu pentas perdana ya teater Jati tidak terlaksana. Terus yang ketiga ada temu kangen teater Jati itu juga tidak terlaksana. Jadi temu kangen tuh kayak apa sih reuni gitu ya.
berkumpul. kayak bukber sih kalau aku denger kalau lu kayak buka bersama gitu. Jadi pokoknya ngumpulin anak-anak teater yang masih aktif dan tidak aktif gitu aja, silaturahmi lah. Iya gitu. benar, menjalin silaturahmi Penting ya silaturahmi ya. sangat penting. Ya apalagi sama yang teater ya, yang acting yang keren-keren, yang gosok gigi gitu-gitu. Ini gosok gigi ya. Terus yang ini apa? Bawa-bawa apa tuh yang pas waktu itu pentas ada bawa-bawa gitu. Ada bawa-bawa, iya bawa-bawa. Keranda ya? Ada yang mandi-mandi juga, yang Sangat seger-seger. effort banget kan. Iya, ada yang suka nyanyi-nyanyi terus dibikin sama Iya. Eheng kok nggak salah namanya Eheng gitu. Eheng, benar sih Eheng. Gitu lah pokoknya ya, pasti anak jadi tahu deh gitu. Gitu. Terus ada juga yang keempat Liga Gelanggang, itu dia terlaksana juga. Yang kalau Liga Gelanggang ini sebenarnya hampir mirip sama Olimpiade kan, cuma bedanya Liga Gelanggang ini cuma di bidang futsal aja, dan di yang buat acara itu dari UKM bola bambu yang kebetulan ketuanya itu juga di Mikat juga, yaitu nggak boleh sebutin merek ya. Oh ya nggak boleh ya? Ya, pokoknya ada ketuanya yang mirip Chuck Norris pokoknya. tapi udah potong rambut jadi kayak Billy Saputra. Ganteng ya, terus dia pokoknya itu dia ganteng banget, charming gitu. Oh iya. Masa nggak tahu kan kita satu departemen Oh tuh. iya benar ya. Ya, yang waktu itu di Pulau Gadung tapi kamu nggak ada. Oh iya. Ya udahlah, Ya kasihan. udah. Nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti kok. Iya ya udah. Oh. Yang ngerti yang lain tuh ada yang ketawa-tawa tuh kayak Iya ngerti. itu siapa ya? Kalian? Udah. Kayak ada burung apa? Burung puyuh. Ini burung puyuh. Dipotong jadi nggak lucu, ya udah. Yang kelima ada pengembangan dan pemeliharaan kemampuan membaca dan menulis. Nah itu dilaksanakan juga itu dari majalah Gelanggang Majalah Gelanggang. atau sebutannya Jalang. astagfirullah, kok kamu ngomongnya kasar gitu sih Mbak Indri? Enggak. Kok jalan gitu emang gitu ya Iya tapi emang gitu. agak jorok ya. Kan kalau kita berpikir positif nih, nggak bakal kenapa-napa. Iya, tapi setahu aku yang positif itu sekarang nggak bagus, itu kayak bahaya. Bahaya banget ya. Positif Covid. corona itu, corona. covid. Mikirnya ngaco-ngaco nih mas Ya, ini. ngaco. Iya, jadi intinya Itu tuh ngaco-ngaco. Oh, enggak juga sih, ya barangkali gitu. Ya intinya kalau yang pengembangan dan pemeliharaan kemampuan membaca dan menulis ini bertujuan untuk memberi asupan pengetahuan dan meningkatkan minat membaca dan menulis khususnya di sastra Indonesia gitu. Itu prokernya Jalang gitu, keren lah Jalang. Terus yang berapa nih, F itu berapa sih? 6 ya? 6. Oh ya F6 apa? Buta alfabet mah. biasa kanji. Bukan kanji, bahasa Arab biasanya ya. Wah Arab ya. Iya, Arab. Keren banget Arab. Buduk. Iya. Yang keenam adalah pentas ulang tahun teater Jati. Wah, ada 3 proker Jati, hebat sekali. Hebat banget. Bangga sekali aku jadi bagian dari sastra Indonesia. Jadi pentas ulang tahun ini juga tidak terlaksana ya, sayang sekali. Jadi Iya. pentasnya nggak terlaksana. Gara-gara corona. Covid. Padahal sudah matang ya kemarin itu, kalau nggak salah persiapannya udah kayak udah mau di suatu tempat yang keren gitu nggak sih? Iya. Kayak jangan pentas ulang tahun ini setiap ulang tahun teater Jati ya, ulang tahunnya kapan sih? Ingat nggak? Lupa ya, pokoknya setiap ulang tahunnya gitu diucapin selamat ulang tahun, Korea ditiup lilin, terus dia pentas gitu setiap tahun itu wajib. Dan memang selain pentas perdana itu juga ditunggu-tunggu lah oleh warga-warga Bandung dan sekitarnya gitu. Jadi emang Jati ini emang Fantastis banget. Minggu lagi dia ulang tahun nih. Iya. Jadi Ada suara-suara. minggu lagi. Iya, ayah jurik ini. Di mana ya? Rumah aing biasanya awal jurik. Iya. Di Susah banget di kodenya 20 November. Oh, iya. Terima Itu kasih. dia, Terima kasih Bisikan, Hyang Widi. bisikan. Aku Hindu, jadi Hyang Widi. Terima kasih Hyang Widi. Terima kasih Aku Dewa ikutan aja. Brahma. Terima kasih. Jadi Terima kasih. teater Jati itu harusnya pada tanggal 20 November karena itu ulang tahunnya dia ya. Jadi Tapi untuk tidak terlaksana. tidak terlaksana. Sayang sekali ya Mbak Indri. Sekali. Tapi Mbak Indri jadi aktor nggak? Enggak dong. Enggak ya? Aku nggak bisa acting. Sedih nggak tadi? Sedih. Karena nggak pentas. Maksudnya karena nggak terlaksana. Oh sedih ya. Kalau aku sih ya sedih juga sih, sedih. Masa nggak sedih sih gitu loh. Kayak ini air mata udah mulai bercucuran loh ini loh.
Kalian bisa lihat air matanya udah berderas banget kan? Iya, aduh sedih banget, kasihan, Sedih banget. kasihan Delo. Kasihan maksudnya bukan kasihan Delo. Kasihan. Oke, Oke. kita ke proker mikat yang terakhir ya, yaitu adalah Malam mikat. Aneh nggak sih kita lagi ngejalanin proker tapi ngomongin proker kita sendiri. Iya, aneh enggak sih? Siapa? Enggak, aneh Oh, sih. aneh ya. Siapa yang nulis skripnya ya? Ini kayak gabut banget nggak sih? Oh, siapa sih? Udah tahu kita lagi ngejalanin proker tapi ngomongin proker aja. Ya kan belum selesai gitu prokernya ya. Aneh nggak sih? Tapi udah ini kan udah di Enggak, harusnya gini kalau menurut aku ya main ini harusnya kita kan udah terlaksana nih. Baru kita ngomongin prokernya dong, kita evaluasi gitu kayak ngomongin kayak tadi. Nah ini kan lagi dilaksanain, caranya gimana dong? Ngejelasinnya. dengan Tonton terus berarti ya. tonton Tonton terus sampai habis ya sampai gitu. habis. Oke, jadi di Mikat itu ada 6 proker dan pelaksana 2. Yang pelaksana itu Olimpiade Sastra Indonesia dan Malam Mikat yang sedang berlangsung ini. Iya, Awas iya. saya loh. Tadi kayak ada yang belum kesebut ya? Iya Satu lagi. Tapi bukan departemen, bukan di internal dan eksternal kan? Dia sendiri. Oh, ini cuy. Biro PIO cuy. Biro Susah ya. PIO. Iya. Susah banget, aduh belibet. Biro apa sih panjangannya tuh? Biro ini Biro Pengembangan Internal Organisasi. Oh, kayak suster. Sitter gitu ya. Itu prokernya apa aja sih itu kira-kira? Prokernya ada bonding 1, bonding 2, Iya. rapor termin 1, gelanggang mengapresiasi, dan nanti kita cerita tentang himpunan hari ini. Himpunan ini. Tentang himpunan ini. Iya, Maka- KCTHI kayak nama filmnya. Iya, kayak nama filmnya. Jadi dari 5 proker itu 4 sudah terlaksana dan yang satu lagi itu belum ya, belum ada kepastian karena kondisi gini. Jadi ya, kita kayaknya udah semua nyebutin ya, Iya. semua nyebutin, udah disebutin semua sama kita ya. Udah. Kebanyakan ngomong jadi error sama Wendre. Gak apa-apa, kita kalau satu bersama. Apa karena ngirup ini ya, jadi bego? Enggak kok. Enggak ya? Kan asapnya ke Oh sini. iya bener ya, kesini enggak. Wendre Jadi nggak kena. tapi aku dari tadi udah ini ya. Udah apa? Ngantuk. Enggak. Enggak. Oke, jadi paling itu ya yang bisa kita sampein. Mungkin ada kesan-kesan dulu atau pesan-pesan penutup dari Mbak Indri? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin dari aku aja, dari aku. kamu aja. Nggak ada juga. Jadi Nggak ada. terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton.